Halo teman-teman ATL Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal kisi-kisi hematologi bagian 2 di channel ATL Indonesia, yang mana ini merupakan soal-soal untuk hematologi bagian 17 berbasis kompetensi teknologi laboratorium medik. Soal-soal ini saya susun sebagai latihan UAS atau PAS bagi SMK ya, atau D3 Teknologi Laboratorium Medik. Sebanyak, bukan 25 ya, 50 soal. Jadi 50 soal yang saya siapkan. Oke, langsung saja kita bahas. Ini sebagai kisi-kisi sebanyak 50 soal. Soal nomor 1. Fungsi trombosit adalah kecuali. Yang A, fungsi sebagai sumbatan sementara dalam proses hemostasis. Trombosit menghasilkan zat-zat kimia tertentu yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Yang B, mempertahankan disintegritas kelenturan pembuluh darah. Kemudian yang C, melindungi pembuluh darah terhadap kerusakan endotel akibat trauma-trauma kecil yang terjadi sehari-hari dan mengawali penyembuhan luka pada dinding pembuluh darah. Sementara yang D sebagai alat transport dari substansi tertentu, atau yang E mempertahankan integritas pembuluh darah. Jadi jawabannya di sini yang bukan atau kecuali adalah yang B. Mempertahankan disintegritas kelenturan pembuluh darah. Harusnya kan integritas. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Pemeriksaan trombosit pada pasien demam berdarah dengue menggunakan larutan Riesecker ditemukan sel sebanyak 12 sel dalam 400 kotak kecil eritrosit. Tinggi kaca penutup 0,1 mm diperhitungkan 10 kali. Pengenceran pipet 0,5 di pipet darah dengan pipet toma eritrosit. Pengencer hingga 101. Dan bilik hitung infrared Neubauer Brickland. Berapa jumlah trombosit pasien tersebut? Pertanyaannya ya. Yang A 240.000 sel per milimeter kubik darah, yang B 120.000 sel per milimeter kubik darah, yang C 60.000 sel per milimeter kubik darah, yang D 24.000 sel per milimeter kubik darah, atau yang E 12.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, berdasarkan perhitungan kita menghitung secara langsung. Pengenceran darah pipet itu 200 kali, kemudian tinggi kaca penutup 10, 2000 kan. Kemudian dikali 400 kotak yang dihitung, dibagi 400 kotak yang ada, dikali 12. Jadi di sini 2000 kali 12 sama dengan 24.000 ya jawabannya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Pemeriksaan trombosit menggunakan metode bilik hitung, maka yang diperlukan disiapkan adalah titik-titik. Yang A, sphygmomanometer, timer, blood lancet, pasen, dan kapas alkohol 70%. Yang B, hemositometer, spesimen darah, mikroskop, larutan truk, counter sel. Yang C, hemoglobinometer, spesimen darah, mikroskop, larutan hayem, counter sel. Kemudian yang D, hemositometer, spesimen darah, mikroskop, larutan hayem, counter sel. Atau yang E, hemositometer, spesimen darah, mikroskop, larutan amonium oksalat 1%, counter sel. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang E ya. Hemositometer, spesimen darah, mikroskop, larutan amonium oksalat 1%, dan counter sel ya. Ini yang tepat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Pemeriksaan laboratorium paal hemostasis dilakukan dengan cara menusuk cuping telinga pasien dan membiarkan darah mengalir sambil hisap dengan
tisu kering, dan menghitung waktu perdarahan berhenti, dinamakan titik-titik. Yang A clotting time, yang B bleeding time, yang C rampelet, yang D thrombin time, atau yang E retraksi bekuan. Ini adalah bleeding time ya, waktu atau masa perdarahan. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Akibat dari adanya trauma pada pembuluh darah, maka respon yang pertama kali adalah respon dari vaskular atau kapiler, yaitu terjadinya kontraksi dari kapiler disertai dengan ekstravasasi dari pembuluh darah. Akibat dari ekstravasasi ini akan memberikan tekanan pada kapiler tersebut berupa adanya timbunan darah di sekitar kapiler. Nah, ini termasuk dalam fase titik-titik. Yang A fase permulaan, yang B fase koagulasi, yang C fase platelet, yang D fase pemadatan, atau yang E fase vaskular. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah fase vaskular. Sementara fase permulaan itu adalah pengecoh saja. Jadi fase vaskular sesuai dengan deskripsinya tadi. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Pemeriksaan hitung trombosit untuk melihat titik-titik. Yang A jalur intrinsik pembekuan darah saja, yang B jalur ekstrinsik dan intrinsik, yang B fungsi sel trombosit, kemudian yang C titer fibrinogen atau jumlah sel trombosit. Jadi hitung trombosit gunanya untuk melihat jumlah sel trombosit. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Penyakit hemofilia mayor disebabkan defisiensi faktor titik-titik. Yang A faktor 6, yang B faktor 8 dan 9, yang C faktor 8, yang D faktor 7, atau yang E faktor 1 dan 2. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah faktor 8. Karena faktor 8 ini disebut dengan faktor hemofilia mayor ya. Lanjut kita pindah ke nomor 8. Hasil pemeriksaan laboratorium di suatu rumah sakit terhadap darah anak penderita talasemia didapatkan MCV kurang dari 77,7 fl. MCV 29,5 Vg, MCHC 33%, maka dinyatakan sebagai indeks anemia titik-titik. Yang A anemia normositik normokrom, yang B anemia makrositik hiperkrom, yang C anemia normositik hipokrom, yang D anemia mikrositik normokrom, atau yang E anemia normositik hiperkrom. Karena di sini MCV-nya rendah berarti selnya kecil-kecil sehingga adalah kasusnya anemia mikrositik. Sementara MCH-nya normal berarti normokrom. Jadi pilihannya adalah yang D ya jawabannya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Perawatan mingguan alat hematologi analyzer dapat berupa yang A membersihkan SRV tray, yang B shutdown dan membersihkan trap chamber, kemudian yang C membersihkan transducer, yang D membersihkan waste chamber, atau yang E autorain dan platelet clog. Jadi kalau misalnya untuk perawatan mingguan ya adalah membersihkan SRV tray. Jadi ini setiap seminggu sekali dibersihkan SRV tray ini dari bekas noda-noda atau limbah atau bekas-bekas dari darah ya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Pemeriksaan plasma prothrombin time atau PPT digunakan untuk menguji titik-titik. Yang A jalur intrinsik dan jalur bersama pembekuan darah, yang B jalur ekstrinsik dan jalur bersama pembekuan darah, kemudian yang C jalur ekstrinsik dan intrinsik pembekuan darah,
yang D jalur bersama pembekuan darah, atau yang E titer fibrinogen dan fibrin stabil. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah jalur ekstrinsik dan jalur bersama pembekuan darah. Tepatnya dia menguji jalur ekstrinsik pembekuan darah, walaupun ikut juga jalur bersama. Jadi ekstrinsik ya jalur alternatif atau istilahnya jalur luar ya. Ini yang pemeriksaan untuk plasma protein bind time. Kita pindah lanjut ke soal nomor 11 ya. Pemeriksaan hemofilia, penyakit hemofilia disebabkan oleh defisiensi faktor titik-titik. Yang A faktor 6, yang B faktor 8 dan 9, yang C faktor 7, yang D faktor 1 dan 2, atau yang E faktor 10. Jadi jawabannya untuk hemofilia itu adalah faktor 8 dan 9. Walaupun nanti ada juga hemofilia C ya, A, B, C, itu hemofilia yang faktor lain. Kita pindah lanjut ke soal nomor 12. Pemeriksaan faal hemostasis dengan membiarkan darah beku dan mencatat lama bekunya. Disebut apa? Yang A retraksi bekuan, yang B APTT, yang C clotting time, yang D thrombin time, atau yang E bleeding time. Jadi di sini yang benar adalah clotting time ya, yang C CT. Jadi CT ini untuk melihat lamanya pembekuan darah. Kita pindah lanjut ke soal nomor 13. Percobaan pembendungan dengan memasang sphygmomanometer dengan tekanan titik-titik mmHg, sedangkan bleeding time dengan tekanan titik-titik mmHg. Yang A 100 dan 30, yang B 120 dan 80, yang C 40 dan 100, yang D 100 dan 40, yang E 40 dan 30. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah 100 dan 40 ya. Untuk uji pembendungan itu Rumpelet dan bleeding time BT. Oke ya. Ini jawabannya yang benar adalah 100 ya dan 40 mm Hg tadi ya. Oke, kita pindah teman-teman di soal selanjutnya, soal nomor 14. Penyakit hati kronik menyebabkan beberapa faktor pembekuan darah mengalami defisiensi. Berikut yang bukan faktor yang terpengaruh tersebut adalah titik-titik. Yang A faktor 1, yang B faktor 9, yang C faktor 8, yang D faktor 2, atau yang E faktor 7. Ya kan? Jadi jawabannya di sini ya. Dari 5 opsi pilihan ini adalah faktor 1 ya. Nah, jadi kalau hati kerusakan itu tidak dipengaruhi di faktor 1. Sementara faktor yang lain sangat-sangat terpengaruh. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Pemeriksaan faal hemostasis dengan menggunakan tisu tromboplastin dipakai aseton dehidrat rabbit brain adalah titik-titik. Yang A APTT clotting time, yang B kemudian yang C plasma proton bind time, kemudian yang D thrombin time, atau yang E bleeding time. Jadi penggunaan aseton dehidrat rabbit brain ini adalah pada plasma prothrombin time ya, yang C. Kita pindah lanjut ke soal nomor 16. Penyakit yang disebabkan kekurangan suatu faktor yang spesifik dalam plasma, yaitu faktor 8 dan 9 adalah titik-titik. Yang A DIC, yang B hemofilia, yang D dysfibrinogenemia, yang C von Willebrand factor, atau yang E
Idiopathic thrombocytopenia furfura. Jawabannya di sini yang tepat adalah hemofilia ya, hemofilia A dan hemofilia B ya. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Pemeriksaan laboratorium faal hemostasis dilakukan dengan cara menusuk lengan bagian volar. Di lengan bagian tengah-tengah ya. Dan membiarkan darah mengalir sambil hisap dengan tisu kering dan menghitung waktu perdarahan berhenti dinamakan titik-titik. Yang A bleeding time, yang B Ramvelet, yang C clotting time, yang D thrombin time, atau yang E retraksi bekuan. Jadi jawabannya di sini yang tepat untuk soal nomor 17 adalah bleeding time ya. Bleeding time ini cara IV ya, dengan teknik menusuk lengan bagian volar setelah dilakukan pembendungan. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 18. Pemeriksaan faal hemostasis yang menggunakan antikoagulan EDTA adalah titik-titik. Yang A APTT, yang B PPT, yang C hitung trombosit, yang D bleeding time, atau yang E clotting time. Jadi di sini yang menggunakan EDTA itu adalah hitung trombosit. Sementara PT dan APTT menggunakan natrium sitrat ya, sementara dan bleeding time, clotting time tidak menggunakan antikoagulan. Lanjut kita pindah ke soal nomor 19. Faktor pembekuan yang dibentuk oleh hati dan akan menurun pada kelainan fungsi hati adalah kecuali. Yang A faktor 2, yang B faktor 4, yang C faktor 7, yang D faktor 9, atau yang E faktor 10. Ini mirip-mirip soalnya ya dengan soal yang tadi, beda pilihannya yang ada. Ini adalah yang bukan atau kecuali adalah faktor 4. Kita pindah lanjut ke soal nomor 20 ya. Faktor kontak ekstrinsik diganti dengan aseton dehidrat rabbit brand adalah pemeriksaan titik-titik. Yang A APTT, yang B plasma prothrombin time, yang C thrombin time, yang D serum plastrombin time, atau clotting time. Ini juga sudah ada soalnya. Jawabannya yang tepat itu adalah plasma prothrombin time ya, yang menggunakan aseton dehidrat rabbit brand. Kita pindah lanjut ke soal nomor 21. Pada alat hematologi analyzer yang menyatakan bahwa nilai sel tersebut trombosit dalam mikroliter adalah titik-titik. Yang A RBC, yang B VDW, yang C VLT, yang D PCT, atau yang E WBC. Jadi jawabannya untuk trombosit itu adalah PLT ya, atau platelet. Kita pindah lanjut ke soal nomor 22. Masih di channel ATL Indonesia ya. Prinsip dasar alat hematologi analyzer yang digunakan di laboratorium adalah titik-titik. Yang A variasi impedansi listrik dan light scattering. Yang B visual cahaya UV dan variasi impedans listrik. Kemudian yang D spektrofotometer dan visual cahaya UV. Yang D gravimetri evolusi dan visual cahaya UV. Atau yang E elektroforesis dan fotometer. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah variasi impedansi listrik dan light scattering ya. Jadi di sini nanti ada yang istilahnya 3 div dan 5 div. Kita pindah lanjut ke soal nomor 23 ya. Nah, ini soalnya faktor 8 disebut juga faktor titik-titik. Yang A faktor convertin, yang B anti hemofilik faktor AHF. Kemudian yang C proaccelerin, yang D Hageman, yang E Stuart. Jadi jawabannya di sini yang tepat untuk faktor 8 adalah faktor anti hemofilik faktor atau AHF.
Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 24 ya. Pemeriksaan pembekuan darah dengan memasukkan darah dalam tabung dan dimiringkan setiap 30 detik sampai terjadi pembekuan darah adalah metode titik-titik. Yang A IV, yang B quick test, yang C White and Lee, yang D Duke, atau yang E Glass Arlogy. Jadi di sini jawabannya adalah yang mana adalah White and Lee. Jadi di sini darah itu dimasukkan dalam tabung sebanyak 3 buah tabung, lalu setiap 30 detik dimiringkan sesuai dengan yang tertera pada stopwatch. Nanti pada saat ada pembekuan lalu di stopwatchnya dan ketiga-tiganya dirata-ratakan. Setelah dirata-ratakan maka itu didapatkan yang namanya clotting time. Kita pindah lanjut ke soal nomor 25. Pemasangan sphygmomanometer pada lengan bagian atas dan dipompa sampai 100 mm Hg, maka waktu yang diperlukan untuk menahan tekanan tadi adalah titik-titik. Yang A 15 menit, yang B 12 menit, yang C 5 menit, yang D 7 menit, atau yang E 10 menit. Jadi di sini jawabannya yang tepat untuk lama waktunya 10 menit. Waktunya untuk membiarkan terbendungnya dengan tekanan 100 mm Hg. Kita pindah lanjut ke soal nomor 26. Faktor pembekuan faktor 1, 2, dan 13 adalah titik-titik. Yang A fibrinogen, trombosit, akselerin. Yang B protrombin, fibrinogen, fibrin stabil. Kemudian yang C fibrinogen, jaringan, proakselerin. Yang D fibrinogen, protrombin, fibrin stabil. Atau yang E fibrinogen, ion Ca2+, fibrin stabil. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang D. Fibrinogen faktor 1, protrombin faktor 2, dan fibrin stabil faktor 13. Kita pindah lanjut ke soal nomor 27. Pemeriksaan bleeding time atau BT metode titik-titik dengan memasang titik-titik pada tekanan titik-titik dan ditusuk kulit dengan jarak titik-titik dari pembendungan. Ini soalnya multiple jawaban. Yang A Duke sphygmomanometer 40 mm Hg 4 jari. Yang B IV tensimeter 100 mm Hg 2 jari. Kemudian yang C Duke tensimeter 50 mm Hg 5 jari. Kemudian yang D IV sphygmomanometer 40 mm Hg 5 jari. Atau yang E White and Lee sphygmomanometer 5 jari. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah cara IV sphygmomanometer 40 mm Hg dan 5 jari ya. Jawabannya yang tepat adalah yang D. Kita pindah lanjut ke soal nomor 28. Jalur bersama common pathway pembekuan darah dimulai dengan adanya titik-titik. Yang A perubahan fibrinogen menjadi fibrin, yang B perubahan protrombin menjadi trombin, kemudian yang C perubahan faktor 7 menjadi faktor 7A, yang D perubahan faktor 10 menjadi faktor 10A, atau yang E perubahan faktor 8 menjadi 8A. Jadi di sini secara umum untuk jalur pembekuan bersama itu adalah dimulai dari perubahan faktor 10 menjadi 10A atau 10 aktif. Kita pindah lanjut ke soal nomor 29. Tujuan pemeriksaan thrombin time TT adalah titik-titik. Yang A menguji jalur intrinsik faktor pembekuan darah.
Kemudian yang B menguji faktor 1 dan faktor 13. Yang C menguji jalur ekstrinsik faktor pembekuan darah. Yang D menguji jalur bersama faktor pembekuan darah, atau yang E menguji trombosit. Jadi di sini thrombin time dia menguji faktor 1 yaitu si fibrinogen dan faktor 13. Ini adalah fibrin stabil. Kita pindah lanjut ke soal nomor 30. Adanya inhibitor dan fibrinolisis menyebabkan penyakit kelainan hemostasis. Hal ini termasuk dalam titik-titik. Yang A penyakit kelainan faktor pembekuan bawaan, yang B penyebab lainnya, yang C penyakit kelainan faktor pembekuan didapat, atau yang D meningkatnya pemakaian dan degradasi dari komponen-komponen hemostasis, atau yang E penyakit infeksi kronik pada hepar. Jadi kalau ini adanya inhibitor dan fibrinolisis itu terkait dengan meningkatnya pemakaian dan degradasi dari komponen-komponen hemostasis. Kita pindah lanjut ke soal nomor 31. Pemeriksaan APTT atau KPTT dalam faal hemostasis digunakan menguji titik-titik. Yang A jalur intrinsik dan jalur bersama faktor pembekuan darah saja. Yang B jalur ekstrinsik dan intrinsik. Yang B jalur ekstrinsik pembekuan darah. Kemudian yang C titer fibrinogen. Kemudian yang E jalur bersama pembekuan darah. Jadi APTT itu digunakan untuk jalur intrinsik dan jalur bersama pembekuan darah saja. Jadi di sini yang idealnya, walaupun kita tidak mengukur jalur bersama, jadi APTT atau KPTT untuk jalur intrinsik ya, jalur intrinsik, jalur klasik pembekuan darah. Kita pindah lanjut ke soal nomor 32. Yang dimaksud dengan faktor Stuart adalah titik-titik. Yang A faktor 8, yang D faktor 9, yang C faktor 12, yang D faktor 10, atau yang E faktor 11. Jadi Stuart ini untuk faktor 10 jalur pembekuan darah. Kita pindah lanjut ke soal nomor 33. Berikut ini yang bukan termasuk dalam faal hemostasis adalah yang A hitung trombosit, yang B cistatin C, yang C bleeding time, yang D serum prothrombin time atau clotting time. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah cistatin C. Cistatin C ini untuk pemeriksaan fungsi atau faal ginjal. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 34. Pemeriksaan pembekuan darah dengan memancing dengan ose atau jarum pada objek gelas setiap 30 detik sampai terjadi pembekuan darah adalah metode titik-titik. Yang A IV, yang B White and Lee, yang C quick test, yang D Duke, atau yang E gelas arloji. Jadi di sini untuk jawaban yang tepat itu adalah gelas arloji ya, atau kaca objek nanti modifikasinya kalau tidak ada gelas arloji. Jadi bedanya kalau gelas arloji ini tetesan atau darahnya tadi tidak menyebar karena dia dalam media cekung ya. Beda dengan objek gelas yang datar mungkin akan terhambur darahnya. Jadi mengapa digunakan gelas arloji lebih tepatnya ketimbang kaca objek sebagai alternatif. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 35. Masih di channel ATL Indonesia. Pemeriksaan faal hemostasis dengan membiarkan darah beku dan mencatat lamanya beku adalah titik-titik, menggunakan titik-titik sebagai pencatat waktu. Yang A APTT dan counter time, yang B clotting time dan stopwatch, kemudian yang C thrombin time dan stopwatch, kemudian yang D retraksi bekuan dan hemometer, atau yang E bleeding time dan counter cell. Jadi di sini
Untuk soal nomor 35 jawabannya adalah closing time ya, dan stopwatch yang digunakan. Kita pindah lanjut ke soal nomor 36. Seorang analis kesehatan melakukan pemeriksaan parameter anemia di laboratorium dengan data sebagai berikut. Hitung eritrosit 3 juta sel per milimeter kubik darah. MCV 29%, hemoglobin 10 gram per dl. Hitung retikulosit 90.000 sel per milimeter kubik darah. Pertanyaannya, berapa persen jumlah retikulosit tersebut? Yang A 1%, yang B 4%, yang C 2%, kemudian yang D 5% atau yang E 3%. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah 3% retikulositnya dari jumlah eritrosit. Kita pindah lanjut ke soal nomor 37. Gambaran hasil laboratorium pada anemia defisiensi zat besi adalah titik-titik. Yang A MCV, MCH dan MCHC normal, yang B MCV, MCH lebih dari normal, MCHC normal. Kemudian yang C MCV, MCH dan MCHC lebih dari normal, atau yang D MCV normal, MCH normal, MCHC lebih dari normal, atau yang E lagi MCV, MCH dan MCHC kurang dari normal. Jadi jawabannya di sini untuk anemia kurang zat besi itu yang tepat adalah MCV, MCH dan MCHC kurang dari normal. Kita pindah lanjut ke soal nomor 38. Yang merupakan bukan tanda dari anemia defisiensi zat besi atau Fe adalah sebagai berikut. Yang A MCV, MCH dan MCHC kurang dari normal. Kemudian yang B jumlah retikulosit normal atau sedikit bertambah atau meningkat. Kemudian yang C neutrofil mengalami hipersegmentasi dengan lobi inti lebih dari 5, yaitu 6-10 lobi. Kemudian yang D saturasi transferin selalu kurang dari 16%. Kemudian yang E banyak eritrosit dengan akromia sentral yang meluas sehingga berupa cincin. Jadi jawabannya di sini yang bukan atau kecuali adalah neutrofil mengalami hipersegmentasi dengan lobi inti lebih dari 5, yaitu 6-10 lobi. Ini ditemukan pada kasus anemia defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Nah, kita lanjut lagi teman-teman di soal 39. Seorang analis kesehatan melakukan pemeriksaan laboratorium parameter anemia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Kadar hemoglobin 12 gram per dl, hematokrit 36%, hitung eritrosit 4 juta per milimeter kubik darah, retikulosit 1,7%, dan pemeriksaan sediaan darah tebal, darah tipis ya, ditemukan malaria, darah tebal malaria. Maka nilai indeks eritrosit adalah titik-titik. Yang A MCV 90 fl, MCH 30 Vg, MCHC 33%. Kemudian yang B MCV 3%, MCH 30 fl, MCHC 90 Vg. Yang C MCV 30 fl, MCH 90 Vg, MCHC 33%. Kemudian yang D MCV 33 fl, MCH 30 Vg, MCHC 90%. Atau yang E MCV 90 Vg, MCH 30 fl atau MCHC 33%. Nah, ini hanya mengubah angka dan satuannya. Posisi MCV, MCH, MCHC tetap. Jadi di sini yang paling benar itu adalah yang A, MCV di 90 fl. Pastinya MCV selalu tinggi
di sekitar 80-90. Sementara MCH itu di sekitar 30. Dan MCHC berkisar di sekitar 33 ke atas. Kemudian satuannya MCV itu FL, MCHPG, dan MCHC itu adalah persen atau gram per DL ya. Ini untuk memudahkan ya dengan menghilangkan pengecoh-pengecohnya yang ada 4 buah tadi. Kita pindah lanjut ke soal nomor 40. Berikut ini yang bukan pedoman umum untuk pemeriksaan faal hemostasis adalah titik-titik. Yang A, waktu pengambilan darah pembendungan tidak boleh terlalu lama. Yang B, clean venipunctur, yaitu pengambilan darah menggunakan jarum tidak boleh diungkit-ungkit yang menyebabkan kemasukan cairan jaringan dan jaringan menjadi trauma sehingga mengakibatkan aktivasi pembekuan darah. Kemudian yang C, jarum yang digunakan nomor 27 atau 25. Kemudian yang D, antikoagulan yang digunakan natrium sitrat 3,8% atau 3,2% tabung vakum dengan perbandingan 1 bagian antikoagulan dan 9 bagian darah. Atau yang E, ya kan, botol penampung harus bebas dari sabun atau deterjen. Kira-kira ini yang mana yang tepat jawabannya ya dari opsi ini? Yang bukan. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Jarum yang digunakan nomor 27 atau nomor 25. Ini tidak semestinya ya. Seharusnya kita menggunakan jarum yang berukuran sedang atau berukuran besar, yaitu jarum 23, 22 atau 21 ya untuk idealnya. Untuk mencegah adanya trauma dari eritrosit ya, atau dari gangguan hal-hal lain termasuk proses pengambilan darah yang lebih lancar. Karena terlalu lama membendung nanti akan terjadi perubahan komponen darah atau masuknya cairan jaringan atau hal-hal lain. Kita pindah lanjut ke soal nomor 41. Anemia yang paling sering dijumpai di Indonesia titik-titik. Yang A defisiensi Fe, yang B defisiensi asam folat, yang C aplastik, yang D hemolitik atau yang E anemia sideroblastik. Jadi yang paling banyak kasusnya di Indonesia untuk anemia adalah anemia kurang zat besi atau A defisiensi Fe. Kita pindah lanjut ke soal nomor 42. Pemeriksaan untuk tes saring anemia kecuali yang A hemoglobin, yang B jumlah leukosit, kemudian yang C hapusan darah tepi, yang D LED atau yang E hematokrit. Di sini jawabannya adalah LED. Mengapa LED dipilih bukan jumlah leukosit? Karena jumlah leukosit ini juga menentukan jenis anemia. Misalnya leukosit rendah, eritrosit rendah, trombosit rendah itu adalah pada kasus anemia aplastik ya. Kalau LED tidak ada hubungannya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 43. Berikut ini yang termasuk dalam penyebab anemia defisiensi zat besi adalah kecuali yang A intake besi yang tidak cukup, yang B kehilangan besi, yang D menstruasi yang berlebihan, yang D hemoglobinuria atau yang E sariawan trofik. Jadi sariawan trofik inilah yang bukan, karena sariawan trofik ini terkait nanti dengan anemia jenis lain, yaitu anemia defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 44. Gambaran laboratorium dengan ciri-ciri ditemukan giant cell, hipersegmentasi neutrofil, makroofalositosis, makroretikulosit dalam hapusan darah tepi. Merupakan ciri khas titik-titik. Yang A anemia defisiensi zat besi, yang B anemia defisiensi vitamin B12 dan asam folat.
Kemudian yang C anemia sideroblastik, yang D anemia hemolitik, atau yang E anemia aplastik. Jadi jawabannya di sini yang tepat dengan ciri-ciri di atas adalah anemia defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Karena ini adalah anemia megaloblastik. Kita pindah lanjut ke soal nomor 45. Pemberian cairan infus yang berlebihan menyebabkan terjadinya anemia ringan pada pasien sehingga termasuk dalam anemia titik-titik. Yang A anemia normokromik normositik, yang B hipokromik mikrositik, yang C normokromik mikrositik, yang D normokromik makrositik, atau yang E hiperkromik makrositik. Jadi di sini termasuk dalam kasus anemia normokromik normositik karena cairan infus ini tidak menyebabkan gangguan perubahan ukuran sel atau warna sel. Dia terkait hanya dengan mengencerkan, sehingga dia dalam kasusnya secara ukuran tetap, secara warna eritrosit juga tetap, sehingga dia adalah normokromik normositik. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 46. Sel dengan ciri-ciri memiliki ukuran 10-15 mikron, berwarna biru laut sitoplasma, bentuk inti bersegmen 2-4 lobi, inti berwarna ungu kebiruan, granula berwarna gelap dan hitam, bervariasi ukuran, dan kromatin inti kasar. Maka sel tersebut adalah titik-titik. Yang A monosit, yang B neutrofil batang, yang C neutrofil segmen, yang D basofil, atau yang E eosinofil. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah basofil ya. Di sini basofil yang matang, sehingga disebut nanti basofil segmen ya, walaupun hanya disebut sebagai basofil saja. Kita pindah lanjut ke soal nomor 47. Tanda klinis anemia secara umum adalah titik-titik. Yang A, letih, lesu, lemas, loyo, mata berkunang-kunang, dan ikterus. Yang B, letih, lesu, lemas, alergi, kulit pucat, dan sakit kepala, dan loyo. Atau yang C, latergi, pusing, mudah marah, mata kuning, dan air kemih merah. Kemudian yang D, kurang semangat, letih, pusing, mual, muntah, dan kepala berputar-putar. Atau yang E, MCV, MCH, MCHC, retikulosit kurang dari normal. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah letih, lesu, lemas, latergi, kulit pucat, sakit kepala, dan loyo. Kita pindah lanjut ke soal 48. Yang bukan tahapan diagnostik anemia adalah titik-titik. Yang A, keterangan klinis tentang riwayat penyakit dan hasil pemeriksaan fisik. Yang B, hasil pemeriksaan darah tepi yang meliputi pemeriksaan kadar Hb, sediaan apus darah tepi, dan bila diperlukan pemeriksaan hematokrit dan hitung retikulosit. Kemudian yang C, pengukuran saturasi transferin dengan melakukan pemeriksaan kadar besi serum BS dan daya ikat besi total DIBT. Atau yang D, evaluasi sediaan darah tepi. Atau yang E, pemeriksaan laboratorium khusus untuk mencari penyebab anemia. Jadi di sini untuk soal nomor 48 yang kurang tepat atau yang bukan adalah evaluasi sediaan darah tepi ya. Karena sudah ada jawabannya di B. Yang benar itu tambahannya yaitu evaluasi sediaan sumsum tulang. Kita pindah lanjut ke soal nomor 49. Masih di channel ATLM Indonesia ya. Indeks eritrosit yang menyatakan banyaknya hemoglobin dalam eritrosit rata-rata titik-titik. Yang A MCV, yang B MCH, yang C MCHC, yang D volume index, atau yang E saturation index. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah yang B, MCH. Kita pindah lanjut
ke soal nomor 50. Ini adalah soal terakhir. Seseorang dikatakan anemia bila kadar hemoglobin berbeda dengan nilai rujukan. Namun nilai rujukan ini akan berbeda bila seseorang yang tinggal di gunung dengan yang tinggal di pantai. Variasi ini karena perbedaan yang A jenis kelamin, yang B letak geografis, yang C metode yang digunakan, yang D ketinggian, atau yang E umur. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah letak geografis ya, karena ini perbedaan geografis di gunung dengan di pantai. Tapi juga ada kemiripan dengan ketinggian, walaupun nanti kemiripan ini berbeda karena terkait dengan geografis. Geografis ini kita tahu bahwa hemoglobin lebih tinggi kadarnya di gunung ketimbang di pantai karena kerapatan oksigen di gunung itu lebih renggang dibandingkan di pantai yang lebih rapat. Oke ya, itu saja sebanyak 50 soal yang kita bahas satu persatu. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman, dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, nantikan soal-soal lainnya. Selamat belajar ya, semoga sukses selalu, salam kompetensi, dan saya doakan teman-teman mendapatkan nilai yang tinggi atau maksimal ya, sehingga prestasi meningkat dengan menyimak video-video dari saya, terutama soal-soal yang saya rilis pada kali ini. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Bye.